Tidak menyangka hanya ingin diam-diam ikut acara kencan untuk cari uang mudah. Namun melihat kelima tamu wanita ternyata semua mengenal diriku. Nomor 1. Sang Ratu Idola Ye Mei. Mantan pacar yang cinta karena peran. Wanita elegan dengan rasa memiliki yang sangat kuat. Nomor 2. Musisi wanita Mo Ziyuan. Cinta pertama yang jadi pujaan hati. Terlihat dingin namun sebenarnya manis dan polos. Nomor 3. Idola populer Chi Hongdou. Teman masa kecil sejak kecil hingga besar. Iblis kecil dengan 1000 akal yang suka menyela. Nomor 4. Aktris terkenal Lin Yuyi. Adik angkat sebelum debut. Wanita anggun yang pandai di segala hal. Nomor 5. Diva muda Yan Qingyu. Mantan istri yang baru saja bercerai. Seorang egois yang sangat terencana. Saat ini kamu baru saja tiba di rumah kecil yang hangat di acara kencan. Karena kamu adalah tamu pertama yang tiba, jadi kamu memiliki hak untuk memilih kamar terlebih dahulu. Saat kamu baru saja memilih kunci kamar, 2 mobil tiba di luar villa secara bersamaan. Seorang pria dan wanita membawa koper berjalan mendekat. Kamu baru saja mengganti sandal biru dan belum sempat masuk villa. Ye Mei menarik koper mendekat ke arahmu, melirik kunci biru di tanganmu, dan tersenyum tipis. Xia Tian, lama tak bertemu. Halo, memang sudah lama tidak bertemu. Ekspresimu sedikit berubah, dan menunjukkan senyuman canggung. Apa yang harus dilakukan jika bertemu mantan pacar di acara kencan? Tolong jawab online. Urgent, kamu sudah bersiap untuk diabaikan. Namun tidak menyangka Ye Mei seperti teman lama. Berinisiatif menyapamu terlebih dahulu. Kupikir pertemuan ini akan sangat canggung. Bukankah mantan pacar biasanya saling berharap cepat mati? Cheng Zheyu yang di belakang segera mendekat. Melihat Ye Mei yang mengabaikannya malah menyapamu. Dengan senyum di wajahnya, muncul sedikit ketidakpuasan di matanya. Tatapan terhadapmu menjadi lebih waspada. Kita tidak seharusnya menghalangi pintu. Lebih baik masuk ke dalam villa dulu. Benar, kunci warna pink adalah untuk barang-barang wanita. Pilih sendiri ya. Ye Mei mengangguk. Dia memeriksa kunci dengan tulisan bunga romantis berwarna pink. Akhirnya dia memilih kunci dengan kata bunga. Belum sempat berbincang, 4 mobil tiba di luar rumah. Aktor Ye Qian, aktris Lin Yuyi, idola Chi Hongdou, dan musisi Gun Yanseng. Keempatnya turun dari mobil satu persatu. Melihat keempat orang yang berjalan mendekat, Xia Tian yang sudah mengganti sandal diam-diam mundur selangkah. Berusaha menyembunyikan diri di belakang Ye Mei dan Cheng Zheyu. Kedua tamu wanita itu adalah kenalannya. Chi Hongdou yang ceria memiliki penglihatan sangat tajam. Dia langsung melihat Xia Tian yang mundur selangkah. Matanya berbinar dan dengan cepat berjalan cepat ke depan pintu rumah, mengabaikan Ye Mei dan Cheng Zheyu. Menaruh koper dengan benar dan menunjukmu sambil berteriak, "Pembohong besar, akhirnya aku menemukanmu." Setelah Chi Hongdou berteriak kalimat itu, 7 orang di tempat itu langsung terdiam. Seolah waktu dihentikan, bahkan komentar di siaran langsung berhenti sejenak. Dalam waktu singkat layar penuh dengan tanda tanya. Apa yang baru saja ku dengar? Idola favoritku memanggil pria itu pembohong besar? Apa yang dia bohongi? Aku sudah bilang. Xia Tian itu sampah di dunia hiburan. Membohongi diva muda, lalu membohongi Chi Hongdou. Komentar langsung penuh kehebohan. Tempat kejadian juga penuh keheningan. Semua orang memandangmu dan Chi Hongdou dengan tatapan aneh. Tangan Lin Yuyi yang memegang koper sedikit gemetar. Ye Mei menatap dengan sedikit rasa ingin tahu. Waduh, kecelakaan siaran langsung. Wajah kameraman berubah sedikit. Di ruang kendali jarak jauh, asisten sutradara Xiao yang panik bertanya pada Yang Mingxing. Tidak perlu, lanjutkan siaran langsung. Ekspresi mereka tidak biasa. Xia Tian tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Ahaha, halo, Hongdou. Tidak menyangka kita bertemu begitu cepat. Karena sudah ketahuan, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jadi, aku akan berhenti bersembunyi. Kamu menyapa dia dengan ramah. Namamu Xia Tian, kenapa kamu bilang namamu Lei Feng? Chi Hongdou sepertinya tidak menyadari suasana aneh di sekitar. Dia menggembungkan pipinya sambil bertanya dengan marah. Sekarang kan kamu sudah tahu. Kamu tersenyum pasrah. Siapa yang menyangka gadis yang diselamatkan di lokasi syuting kemarin, hari ini ikut di acara kencan ini juga. Padahal aku sempat mencarimu, untuk mengajakmu makan sebagai ucapan terima kasih. Tidak kusangka namamu palsu, dan kamu juga cepat-cepat pergi. Chi Hongdou mengerutkan hidungnya, bertolak pinggang. Xia Tian, ternyata kamu kenal dengan Hongdou? Lin Yuyi di belakang tiba-tiba melangkah maju. Tersenyum cerah padamu, matanya yang hangat dan jernih terasa menyegarkan seperti musim semi. Menghentikan percakapan kalian berdua. Baru bertemu beberapa hari yang lalu. Kamu tersenyum dan mengangguk, namun merasa gugup di dalam hati. Kenapa semuanya menyapaku? Sepertinya rencana untuk tetap misterius akan gagal. Sebagai seseorang yang sering ikut acara, aku bisa membayangkan bahwa aku mendapatkan banyak sorotan. Jika sutradara tidak bodoh, dia tidak akan melewatkan momen menarik antara tamu pria dan wanita. Hanya bertemu beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, senyum di wajah Lin Yuyi menjadi lebih hangat dan ramah. Ye Mei yang berdiri di samping tidak tahan lagi. Mengangkat kunci bertuliskan bunga dan berjalan ke dalam. HMPH, sepertinya aku tidak salah. Xia Tian, kamu benar-benar pria brengsek. Kerjamu hanya menggoda wanita. Yan Qingyu, Chi Hongdou, Lin Yuyi, semua wanita ini kamu dekati. Aku tidak mau melihatmu bercanda dengan wanita lain di sini. Ye Mei mendengus dalam hati.
Kepergian Ye Mei akhirnya mengakhiri suasana canggung ini. Kamu membawa kunci dan naik ke lantai 2. Menemukan kamar dengan tulisan Xia. Baru selesai merapikan koper. Ponselmu menerima pesan. Semua tamu diharapkan berkumpul di aula tengah villa dalam waktu setengah jam. Aturan dan tugas dari program akan diumumkan pada saat itu. Dan juga pembagian tamu pria dan wanita untuk episode ini. Di sofa mewah di aula tengah lantai 1. Ye Qian dan Lin Yuyi sedang mengobrol tentang akting. Gun Yanseng dan Mo Ziyuan duduk di sofa di kedua sisi. Masing-masing memegang buku. Tanpa berbicara satu sama lain. Seperti bunga peoni dan teratai yang megah dan mandiri. Saat kamu turun tangga, pemandangan itulah yang kamu lihat. Melihat Mo Ziyuan, kamu tidak bisa tidak teringat teman sebangkumu di masa SMA. Pandanganmu tidak sengaja tertuju lebih lama pada Mo Ziyuan. Mo Ziyuan yang membaca buku sendirian. Seperti salju putih yang murni di puncak gunung. Dipenuhi oleh suasana tenang. Dia tetap begitu dingin namun cantik. Kamu tanpa sadar merasa terkesan. Tidak tahu kapan dia datang. Ingat saat kamu ke kamar. Hanya dia yang belum datang. Halo semuanya, langkah kakimu menarik perhatian keempat orang di aula. Xia Tian, kemarilah duduk. Ye Qian melambaikan tangan, tampak ramah seperti seorang kakak laki-laki. Sementara itu, tatapan Gun Yanseng padamu tetap dingin. Seolah kamu tidak ada di matanya. Xia Tian, pandangan Mo Ziyuan berpindah dari buku di tangannya. Mengikuti langkah kakimu. Xia Tian, aku ingat kamu dan Yuyi dari perusahaan yang sama, kan? Kalian pasti kolega, ya? Sebagai pria dewasa, Ye Qian pandai mencari topik pembicaraan. Saat Mo Ziyuan dan Gun Yanseng tidak ingin bicara, dia tidak punya pilihan. Secara alami dia mengarahkan pembicaraan pada Lin Yuyi. Dulu memang begitu, tapi aku sudah mengakhiri kontrakku dengan perusahaan. Jadi sekarang mungkin tidak lagi. Sudah memutuskan kontrak, aku ingat percakapan kalian sebelumnya. Kalian pasti cukup akrab di perusahaan, kan? Aku ingat Yuyi memanggilmu Kak Xia Tian. Ye Qian berkedip penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sifat manusia. Bahkan seorang aktor terkenal pun tidak terkecuali. Sepertinya Mo Ziyuan juga tertarik dengan topik ini. Dia mengangkat telinganya sedikit. Bisa dibilang cukup akrab. Kamu melihat Lin Yuyi dan menjawab hati-hati. Kamu tidak ingin orang salah paham. Hehe, Kak Xia Tian adalah orang yang baik. Saat aku belum debut, dia banyak membantuku. Mengajarku bernyanyi, mengajarku berakting. Bahkan dia bilang akan menulis lagu untuk membantuku debut. Aku sangat berterima kasih padanya. Lin Yuyi menatap Xia Tian sambil tersenyum dan berkata, memang benar, dulu, saat Xia Tian memposisikan dirinya sebagai musisi, dia memang ingin menulis lagu untuk Lin Yuyi. Untuk membantunya debut, sayangnya lagunya belum selesai, malah dituduh plagiat. Kalau bukan karena perusahaan masih membutuhkannya waktu itu, perusahaan membantu menekan skandalnya, mungkin dia akan lebih parah. Xia Tian tersenyum canggung ke arah Lin Yuyi. Tidak menyangka dia masih ingat. Ternyata kalian sudah saling kenal sebelum debut. Hubungan kalian cukup dekat ya. Sepertinya Yuyi masih punya perasaan baik pada Xia Tian. Apakah ada kemungkinan kalian bisa bersama lagi kali ini? Ye Qian bercanda. Komentar di siaran langsung meledak. Terutama para penggemar Lin Yuyi yang marah besar. Pria tak berguna ini kenapa suka numpang tenar? Baru saja ikut Chi Hongdou. Sekarang datang ke istri saya, Yuyi. Saya bilang, kalian tidak berpikir, ini kan Yuyi sendiri yang bilang. Dia memang punya hubungan dengan Xia Tian. Pria brengsek juga punya penggemar, masih ada yang membelanya. 2 tahun ini aku sibuk. Jadi hubungan kami agak renggang. Mungkin kali ini acara ini bisa memperbaiki hubungan kami. Lin Yuyi cukup santai. Dan tidak terlihat canggung. Meskipun cinta pertama dan cinta diam-diam sulit dilupakan. Namun setelah setahun berlalu, perasaannya pada Xia Tian sudah tidak terlalu berat. Dia menghadapi Xia Tian secara langsung. Dan mengendalikan emosinya dengan baik. Kumohon, Dewiku, jangan kembali ke pria brengsek ini. Lupakan saja, lebih baik anggap dia orang asing. Dia tidak pantas menjadi kakak dari seorang dewi. Yuyi, tolong lebih tegas sedikit. Kata-kata Lin Yuyi membuat para penggemarnya merasa kecewa. Hargai hidupmu, jauhi pria brengsek. Saat mereka sedang mengobrol, 3 tamu lainnya turun dari lantai atas. Segera 8 tamu pun berkumpul. Waktunya pas 30 menit setelah pesan dikirim. Sutradara Yang Mingsing masuk bersama seorang asisten dari luar villa. Halo semua, selamat datang di Villa Cinta. Orang lain menamai acaranya Rumah Getar Jantung. Atau Rumah Ketertarikan. Tapi kamu menamainya Villa Cinta? Keterampilan menamamu buruk sekali. Xia Tian tidak tahan untuk mengomentari Yang Mingsing dalam hati. Komentar di siaran langsung juga tidak ketinggalan. Semua orang merasa Yang Mingsing sangat buruk dalam menamai acara. Namun mereka tetap bertepuk tangan dengan sopan. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan acara dan pembagian kelompok. Langkah pertama, silakan serahkan ponsel dan dompet kalian. Dalam 2 hari ini, kami akan menyimpannya untuk kalian. Yang Mingsing memberi isyarat kepada asistennya untuk maju. Tenang saja, kami akan memberikan ponsel lain untuk kalian gunakan sebagai alat komunikasi. Beberapa dari mereka memasukkan ponsel dan dompet mereka ke dalam kotak. Dan menerima ponsel baru, seperti kunci kamar. Ponsel pria dan wanita memiliki warna yang berbeda. Yang Mingsing tampak puas dengan kerjasama mereka. Kemudian ia melanjutkan aturan berikutnya. Pada episode pertama,
kalian belum saling mengenal. Jadi pembagian kelompok akan kami tentukan. Kalian ingat kunci kamar yang kalian pilih saat masuk, kan? Bunga musim semi, angin musim panas, bulan musim gugur, salju musim dingin, masing-masing akan berpasangan. Ternyata kunci itu memiliki arti lebih. Aku pikir itu hanya untuk pembagian kamar. Xiatian terkejut mengetahui acara ini sudah menentukan kelompok sejak awal. Dia tidak tahu siapa yang memilih kunci angin. Xiatian memandang wajah 4 tamu wanita satu persatu. Tidak mungkin, semua orang adalah kenalannya. Sangat canggung, kilatan rasa puas terlihat di mata Lin Yuyi. Hehe, aku sudah tahu kunci itu terkait dengan pembagian kelompok. Kak Xiatian pasti memilih kunci musim panas. Jadi aku memilih kunci angin. Pembohong besar, kamu memilih kunci apa? Chi Hongdou memandangmu dengan penasaran. Di antara 4 tamu pria, dia paling berharap bisa berkencan pertama kali denganmu. Musim panas. Xiatian mengeluarkan kuncinya dan menunjukkannya. Aku memilih kunci bulan.